Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mengerjakan tugas PPKN dengan tema pemilihan calon ketua OSIS yang beranggotakan Nabila Nur Aini absen 27, Elvina Dwi Aisyah Zahra absen 9, Almira Diti Amedia absen 03, Khairul Umam absen 23, Leonard Jorjanto absen 16. Sekian perkenalan dari kami. Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Umam, kelas 9A. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak Imam Agus Kurniawan selaku kesiswaan di SMP Negeri 3 Taman. Baik Pak Imam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya Pak, izinkan saya untuk menanyakan beberapa pertanyaan seputar OSIS di SMP Negeri 3 Taman. Ya, silakan. Apa tujuan dari diadakannya pemilihan ketua OSIS di sekolah, dan bagaimana sih langkah-langkah dalam pemilihan ketua OSIS? Untuk tujuan OSIS sendiri di sini yaitu untuk mewadahi kreativitas siswa. Kemudian juga sebagai berkumpulnya atau mengeluarkan gagasan-gagasan atau ide-ide dari siswa yang mungkin bisa dijadikan tolak ukur untuk di masa depannya. Kemudian untuk langkah-langkah pemilihan ketua OSIS itu ada banyak. Yang pertama pastinya yaitu ada sosialisasi tentang pilihan ketua OSIS. Setelah sosialisasi di sini diadakannya pendaftaran. Pendaftaran di sini juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tentang banyaknya siswa yang akan diterima, dan yang kedua yaitu sasaran siswa mana saja yang akan kita diperbolehkan untuk mendaftar sebagai pengurus OSIS. Yang ketiga, setelah pendaftaran tentunya ada seleksi. Seleksi di sini juga terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu ada seleksi tulis, kemudian ada seleksi wawancara, dan yang terakhir kita gabungkan dari kedua seleksi itu, kemudian kita ranking dari yang terbaik sampai dengan paling bawah. Kemudian juga ada yang terlupakan satu seleksi lagi, yaitu seleksi untuk bakat dari masing-masing peserta. Kemudian setelah seleksi, kemudian dibentuklah untuk calon ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS. Di sini kita ada target harus ganjil, yaitu minimal 3, sehingga pada saat nanti pemilihan itu pasti ada yang malakan dan tidak mungkin ada kesamaan untuk suara. Selanjutnya, setelah ada calon ketua OSIS, kemudian ada langkah yang selanjutnya berupa kampanye. Setelah kampanye baru ada pencoblosan. Di sini terbentuklah ketua OSIS dan juga seksi-seksi di bawahnya. Kemudian setelah itu ada LDKS, kemudian ditutup dengan sertijab untuk pengurus OSIS. Seperti itu. Oke, sangat baik sekali. Kemudian ada pertanyaan lagi. Apa sih tujuan dari dibentuknya OSIS dan seberapa penting OSIS di SMP Negeri 3 Taman ini? Yang sudah saya katakan tadi, yaitu tujuan dari terbentuknya OSIS di sini untuk mewadahi kreativitas dan juga bakat-bakat siswa yang mungkin nantinya bisa berguna untuk sekolah. Kemudian juga yang kedua itu untuk menampung gagasan-gagasan atau ide-ide dari para peserta didik yang nantinya bisa dikumpulkan dari untuk OSIS, dan itu nanti bisa dijadikan sebuah acuan atau program sekolah yang tentunya untuk kebaikan sekolah itu sendiri. Itu untuk tujuannya. Kemudian seberapa penting OSIS di sekolah? Ya pastinya sangat penting sekali, karena tanpa OSIS juga sekolah khususnya di SMP Negeri 3 Taman ini untuk program sekolahnya pun juga tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga
diperlukan untuk OSIS. Karena OSIS di sini juga adalah siswa-siswa yang terpilih dari seluruh siswa yang ada di sekolah. Oke, terima kasih Pak Imam atas waktu yang telah diberikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elvina dan narasumber kita. Saya Revina Dewi Siswanto, kelas 9B. Saya selaku Ketua OSIS SMP Negeri 3 Taman periode 2022-2023. Di sini saya meminta pendapat kakak. Apakah kegiatan pemilihan calon ketua OSIS sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Jika iya, apakah warga sekolah berhak mengeluarkan suara? Tentu saja kegiatan pemilihan Ketua OSIS SMP Negeri Taman ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang terutama pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan di pesta demokrasi pemilihan Ketua OSIS ini mengambil hak suara dari seluruh warga SMP Negeri 3 Taman sesuai keputusan mufakat. Baik, terima kasih pendapatnya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonard Harjanto dari kelas 9A. Di sini saya ingin mewawancarai. Saya Nafisa Aurelia Siswanto dari kelas 8B sebagai calon ketua OSIS periode 2023-2024. Dan perkenalkan juga, nama saya Muhammad Bintang Firdasyala dari kelas 8H sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Apa sih alasan dan juga tujuan kalian untuk menjadi ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS, serta apa visi dan misi kalian untuk memajukan SMPN 3 Taman? Alasan dan tujuan kami adalah untuk mengamalkan wawasan dan memperdalam untuk pengalaman berorganisasi. Dan visi kami adalah mengembangkan siswa-siswi dalam berprestasi dan jujur, disiplin, berakhlak mulia dengan berlandaskan keimanan dan ketakwaan. Dan misi kami yang pertama, 1. Meningkatkan ketakwaan dan karakter siswa-siswi SMPN 3 Taman. 2. Menyelenggarakan kegiatan yang memotivasi siswa untuk kreatif, aktif, dan menyalurkan potensi dirinya. Nah, semisal nih, ada pengurus OSIS yang tidak menjalankan tugas karena kegiatan belajar, apa yang akan kalian lakukan? Saya menasihati mereka agar untuk bisa membagi waktunya. Semisal sudah dinasehati namun tetap tidak bisa, apa yang akan kalian lakukan untuk tindak lanjut? Saya akan menghukumnya agar dapat efek jera seperti membersihkan lingkungan sekolah. Nah, menjadi ketua OSIS tentunya akan ada banyak tekanan dan juga tuntutan. Bagaimana cara kalian dalam menanggapi hal tersebut? Saya akan menerima tuntutan tersebut dan saya akan menjalankannya. Baik, terima kasih atas jawaban dan juga waktu yang telah diberikan kepada saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonard Harjanto dari kelas 9A. Di sini saya akan mewawancarai. Saya Alabi Dwi Bagusidana dari kelas 8A selaku calon ketua OSIS periode 2023-2024. Saya Gracia Biliana dari kelas 7G selaku calon wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Nah, di sini saya ingin bertanya nih, apa sih tujuan kalian menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, serta apa visi dan misi kalian untuk memajukan SMPN 3 Taman? Kami ingin menjadi ketua dan wakil karena kita sebelumnya sudah berpengalaman di organisasi OSIS. Untuk visi dan misi kami, visi 1, menjadikan pribadi OSIS SMP Negeri 3 Taman yang disiplin, tanggung jawab, berakhlak mulia, serta berwawasan yang luas. Misi kami yaitu 1.
meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan keagamaan. 2. Menjalin kerjasama dan saling mendukung kinerja ekstrakurikuler. 3. Menanamkan kedisiplinan dan bertanggung jawab. 4. Membuat inovasi-inovasi baru yang bermanfaat baik bagi OSIS hingga masyarakat sekolah. Itu tadi adalah misi dan visi kami. Nah, misalnya nih ada pengurus OSIS yang tidak menjalankan tugas karena kegiatan belajar, apa yang akan kalian lakukan? Kami akan menasehati dia dan mengarahkan dia agar bisa membagi waktu pelajaran maupun organisasi. Semisal dia sudah mencoba untuk membagi waktu namun tetap tidak bisa, apa yang akan kamu lakukan? Kami akan memberi hukuman semampu dia, misalnya membersihkan ruang OSIS. Tentunya akan ada banyak tekanan dan juga tuntutan. Bagaimana cara kamu menanggapi hal tersebut? Kami akan menerima tuntutan dan tekanan itu semua dan dijadikan pelajaran untuk kita ke depannya. Itu saja. Baik, terima kasih atas jawaban dan juga waktu yang telah diberikan kepada saya. Sekian dari saya. Perkenalkan, saya Leonard Juarjanto dari kelas 9A. Di sini saya akan mewawancarai Aurora Asmirasifa dari kelas 8G sebagai calon ketua OSIS periode 2023-2024. Raditya Amar Putra Ramdhani dari kelas 7D selaku calon wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Nah, apa sih alasan dan tujuan kalian untuk menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Serta apa visi dan misi kalian untuk memajukan SMPN 3 Taman? Alasan saya menjadi calon ketua OSIS adalah karena saya sebelumnya sudah ada pengalaman berorganisasi di OSIS. Kalau visi misi saya adalah menjadikan siswa-siswi SMP Negeri 3 Taman bermoral, berakhlak mulia, kreatif, dan berprestasi. Menjadi ketua OSIS tentunya akan banyak tekanan dan juga tuntutan. Bagaimana cara kalian untuk menanggapi hal tersebut? Kami akan menerima tekanan dan tuntutan tersebut. Dan karena kami juga sebagai pemimpin pastinya memiliki anggota, jadi kami akan bekerja sama dengan anggota supaya tekanan tersebut bisa terselesaikan. Baik, terima kasih atas jawaban dan juga waktu yang telah diberikan kepada saya. Sekian dari saya. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Negara mengutamakan prinsip permusyawaratan yang mampu mewujudkan kesejahteraan sosial. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama. Bangsa Indonesia wajib menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dari hasil musyawarah. Segala keputusan dilakukan dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab. Nilai-nilai Pancasila bisa kita wujudkan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, mulai dari bidang politik dan hukum, ekonomi, sosial budaya, hingga bidang pertahanan dan keamanan. Nilai-nilai dasar Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Salah satu contoh perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik adalah pemilihan ketua OSIS atau ketua kelas. Ini karena saat pemilihan umum, kita menerapkan salah satu contoh perwujudan sistem demokratis di Indonesia berdasarkan Pancasila. Secara umum, tujuan pemilihan ketua OSIS di lingkungan sekolah diantaranya 1. Pembelajaran tentang sistem demokrasi dengan prinsip langsung umum bebas rahasia atau luber dan jujur adil atau jurdil. 2. Memperkenalkan siswa tentang dunia kepemimpinan yang dapat berguna ketika sudah terjun dalam organisasi masyarakat nanti. 3. Melatih kedisiplinan dan rasa tanggung jawab. 4. Melatih kemampuan berorganisasi para siswa. 5. Merayakan pesta politik di lingkungan sekolah. 6. Mengasah soft skill, di antaranya yaitu kemampuan public speaking, problem solving, time management, conflict resolution, dan lain-lain.